Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di Profesi Guru tahun 2023 by Loka Karya. Selanjutnya kita akan melihat modul yaitu perangkat dan media pembelajaran. Lalu kita akan membuka modulnya dan membuka tugas. Tugas kita kali ini di pertemuan ke-6 dengan judul menyusun instrumen asesmen awal. Terus selanjutnya kita akan melihat tugasnya di LK 6A, pemetaan kemampuan awal siswa. Selanjutnya di LK 6B, pemetaan kebutuhan dalam penguasaan materi. Di dalamnya yaitu ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan, yaitu tentang LK 6A, pemetaan kemampuan awal, yang kebetulan saya ambil di kelas 1 dengan jumlah siswa yaitu 22 siswa, dan saya akan menjelaskan salah satu dari nama siswa tersebut. Contohnya nama siswa Ahmad Syarkan. Hasil asesmen awal, dia cenderung belajar secara visual. Terus latar belakang keluarganya berpendidikan atau sederhana dan keluarganya kurang mendukung anaknya dalam pembelajaran. Seterusnya, potensi yang menonjol atau prestasi siswa sebelumnya, dia mampu menghafal dan menulis surat pendek. Tetapi karena dia kurang dukungan dari keluarga, jadi anak ini mempunyai hambatan dalam belajar. Dan seterusnya kita akan melihat di perkembangan selanjutnya, yaitu tentang LK 6B, pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Di dalam penguasaan materi ini ada 5 pembahasannya, seperti visual, auditory, selanjutnya yaitu tentang kinestetik dan visual dan auditory, terus visual dan kinestetik, serta auditory dan kinestetik. Ada 5 di sini yang kita ambil. Yang pertama itu nomor 1, penguasaan materi. Apabila jawaban yang paling banyak A, maka Anda dengan kecenderungan gaya belajar visual. Dan nama siswa itu adalah diantaranya ada 8 siswa. Yang pertama itu Ahmad Syarkan, Aira Larasati, Elmaisya Al-Rayan, Ihsan Maulidian, MHD Restu Al-Fatih, Muhammad Fathahillah, Muhammad Pasha Al-Fitrah, Rendika Maulana. Kedelapan anak ini termasuk dalam gaya belajar visual, dan minat belajarnya yaitu menggunakan visual seperti video, gambar, peraga, dan membuat kaligrafi, serta minat belajar dengan teknologi digital seperti mampu mendengar bacaan Al-Quran dari HP atau laptop. Seterusnya kita akan melihat tentang pembelajaran apabila jawaban yang paling banyak B. Anda memiliki kecenderungan gaya belajar auditory. Anda juga akan melihat anak yang termasuk pembelajaran gaya auditory, yaitu ada termasuk di sini 7 anak. Anak yang pertama Askadina Nadifa, 2 Farid Atallah, 3 Kaila Nadifa, 4 Muhammad Akil Azizi, Muhammad Yusran Nur, Natasha Rayadinata, dan Satria Pratama. Ketujuh anak ini termasuk dalam auditory. Yang minat belajarnya cara mendengar penjelasan, rekaman, suara seperti bacaan surat Al-Quran dari guru dan lain-lain. Minat belajar dengan baik
dengan cara menghafal seperti surat Al-Quran, Asmaul Husna. Dan yang ketiga, termasuk dalam anak apabila jawaban yang paling banyak C, Anda akan memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Dan anak ini ada termasuk dalam 5 orang. Yang pertama itu Anjani Indi, Ardiansyah Putra, Latifatul Husna, Muhammad Akbar, dan Rizky Lubis. Anak ini termasuk kinestetik yang minat belajarnya tidak betah bertahan di tempat duduk seperti senang berjalan ke tempat duduk teman dan lain-lain. Anak ini tidak betah di satu tempat. Minat belajar lebih senang dengan olahraga, diskusi, presentasi, praktek wudhu ataupun tayamum. Terus selanjutnya ada pembelajaran yang apabila jawabannya yang paling banyak A atau B, Anda akan memiliki gabungan gaya belajar visual dan auditori. Anak ini cuma termasuk satu orang, yaitu Wan Afkar Zaki Sura, visual dan auditori. Minat belajarnya dengan penggabungan dari visual dan auditori. Minat belajar lebih aktif dan kreatif. Dan yang kelima, apabila jawaban yang paling banyak C, Anda akan memiliki gabungan gaya belajar visual dan kinestetik, yaitu Al-Fathunisa Yumna Hadi, visual dan kinestetik. Minat belajar dengan penggabungan visual dan kinestetik. Terus yang selanjutnya, apabila jawaban yang paling banyak B sama C, Anda akan memiliki gabungan gaya belajar auditori dan kinestetik. Tidak, di sini kebetulan tidak ada yang termasuk dalam pembelajaran B atau C, itu auditori dan kinestetik. Dan kita akan melihat selanjutnya tentang referensi lembar analisis asesmen awal kelas 1 SD Negeri Air Tenang. Ini dia penjelasannya. Hasil analisis keseluruhan dari yang tadi, yaitu anak menjawab A, lebih kurang ada 8 murid, B ada 7 murid, C ada 5 murid, A sama B 1 murid, AC 1 murid, B atau C itu tidak ada. Dan penjelasan selanjutnya tentang lembar referensi kuesioner untuk asesmen awal. Asesmen awal yaitu dengan gaya belajar petunjuk pengertian. 1. Terdapat 3 naskah kuesioner yang disiapkan peserta didik. Dapat menggunakan salah satu kuesioner untuk diisi. B. Naskah soal. Dan selanjutnya ada C. Lembar analisis dan rekomendasi. Itu nama peserta didik, ini kelasnya, skor nilai, kesimpulan hasil tes rekomendasi. Dan apabila jawaban yang paling banyak A, terus Anda dengan kecenderungan gaya belajar visual. Kalau B, dia termasuk kecenderungan belajar auditori. Sedangkan C, apabila jawaban yang paling banyak C, Anda memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Kalau jawaban A dan B sama banyak, Anda akan memiliki gabungan gaya belajar visual dan auditori. Sedangkan A dan C yaitu gabungan gaya belajar visual dan kinestetik. B dan C yaitu gaya belajar auditori dan kinestetik. Nah, mungkin demikian ini yang dapat saya paparkan tugas saya hari ini. Dan sampai jumpa lagi di tugas selanjutnya. Semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.